Yo 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 yo, kembali lagi bersama gua di channel Cememeo Bam Bam Bam. Seperti judulnya telah teman-teman lihat, kali ini kita bakal bahas formasi Ciamik Tiki Taka serangan balik cepat eFootball 2025 terbaru. Oke teman-teman, jadi tanpa berbasa-basi lagi langsung saja kita bahas formasinya seperti apa. Jadi formasi ini adalah formasi yang cocok buat teman-teman yang sekiranya pengen bermain serangan balik cepat namun bingung formasinya gimana, komposisi timnya bagaimana, dan juga instruksi individunya seperti apa. Langsung saja kita bahas di video kita kali ini. Jangan lupa stay tune sampai akhir biar penjelasan dari video kita ini nanti mampu membuat teman-teman gacor. Pertama-tama teman-teman buka bagian pelatih, gambar pelatihnya itu, kemudian klik ubah formasi. Kemudian teman-teman ubah formasinya ke formasi 4-2-3-1. Kemudian teman-teman geser posisi LMF sama RMF-nya sampai jadi posisi AMF. Dua-duanya seperti ini. Teman-teman geser sampai posisinya AMF. Kemudian bagian posisi AMF-nya kita ubah dengan klik pemainnya, kita ubah ke gelandang tengah. Oke. Setelah itu kita klik, setelah berubah jadi gelandang tengah, disinilah kita selanjutnya bakal membahas tentang komposisi gaya bermain dari setiap pemain, mulai dari CF, AMF, CMF, DMF, LB, RB, sampai CB, dan juga gawang kita selanjutnya. Oke, jadi dimulai dari CF. CF ini kita gunakan tipe pemburu gol. Kemudian untuk AMF-nya, yang kanan kita boleh gunakan pemburu celah, playmaker kreatif atau no play style. Kemudian kirinya juga kita gunakan pemburu celah, no play style atau juga playmaker kreatif. Kemudian untuk CMF-nya kita wajib gunakan orkestrator. Kemudian untuk DMF-nya kita gunakan box to box kombinasi dengan pemain jangkar. Nah, kita ganti pemain jangkar. Seperti Rodri ini kan dia pemain jangkar. Kemudian untuk LB-nya kita gunakan sayap penyerang atau sayap bertahan. Kombinasi, misalnya sebelah kiri itu adalah back sayap menyerang, maka sebelah kanan itu adalah back sayap bertahan. Kemudian untuk CB-nya kita gunakan pembangun serangan 1 kombinasi dengan perusak. Dan selanjutnya untuk kiper atau GK kita, yaitu kita gunakan GK terbaik kalian. Mau itu kiper bertahan atau kiper agresif, itu bebas. Oke, jadi pertama-tama kita bahas dulu dari CF-nya atau striker kita. Kenapa kita pilih gaya bermain pemburu gol? Karena dengan kita menggunakan striker dengan gaya bermain pemburu gol ini, maka formasi ini akan berjalan dengan baik. Karena gaya bermain pemburu gol itu adalah gaya bermain yang dimana strikernya itu nanti ketika kita melakukan counter attack atau serangan balik ataupun serangan balik cepat, mereka itu sudah bersedia di garis pertahanan back. Jadi mereka istilahnya sudah bersedia untuk melakukan adu sprint. Makanya striker dengan gaya bermain pemburu gol ini kebanyakan memiliki speed dan akselerasi yang tinggi di atas 90 biasanya. Yang sehingga nantinya mereka mampu atau cepat menerima bola-bola terobosan dari gelandang kita maupun dari back yang langsung ke arah depan melakukan counter attack atau serangan balik cepat. Kemudian untuk dua AMF yang berada di kiri dan kanan, kita sebaiknya gunakan kombinasi satu playmaker dan satu adalah seorang pemburu celah. Kemudian jika teman-teman tidak punya keduanya, maka teman-teman bisa gunakan satu no play style dan satu dengan gaya main pemburu celah, atau teman-teman gunakan satu no play style dan satunya adalah playmaker kreatif. Jadi tugas utama AMF kita pada formasi kali ini yaitu jika teman-teman menggunakan AMF dengan gaya bermain pemburu celah, maka mereka akan melakukan serangan dengan menggantikan posisi striker kita atau masuk ke ruang kosong di depan gawang ketika striker kita berada di posisi sayap kiri ataupun kanan. Kemudian jika teman-teman menggunakan AMF dengan gaya bermain playmaker kreatif, mereka akan cenderung untuk melakukan permainan seperti berlari ke kiri atau ke kanan, atau mereka juga melakukan umpan-umpan gemilang terhadap striker kita. Kemudian juga mereka juga bisa masuk ke ruang kosong seperti pemburu celah. Namun playmaker kreatif ini
mereka itu kebanyakan lebih bagus melakukan tendangan-tendangan placing ke arah gawang. Nah, untuk permainan IMF yang no play style ini, teman-teman bisa gunakan sebagai opsi jika teman-teman tidak memiliki IMF dengan gaya bermain pemburu celah atau gaya bermain playmaker kreatif. Nah, kemudian bagian CMF ini atau gelandang tengah ini, kenapa kita wajib gunakan orkestrator? Karena orkestrator itu bermain, mereka itu fokus kepada bagian lini tengah pada formasi kita. Jadi gaya bermain orkestrator ini mereka jarang sekali meninggalkan posisi tengah mereka, sehingga jika kita tidak memiliki opsi lain untuk mengumpan passing kanan passing kiri, maka orkestrator ini akan meminta bola dan memberikan ruang kepada kita untuk bisa passing terhadap pemain orkestrator ini. Dan juga kebanyakan pemain orkestrator ini memiliki umpan-umpan yang bagus, umpan lambung, umpan rendah, sampai umpan terobosan, sampai juga melakukan umpan-umpan silang kepada LWF, RWF jika formasi kita menggunakan formasi yang ada sayapnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang DMF atau gelandang bertahan kita. Kenapa di formasi ini kita gunakan kombinasi DMF box to box dan DMF dengan gaya main pemain jangkar. Jadi pertama kita jelaskan tentang kenapa kita pilih box to box. Pemain dengan gaya bermain box to box ini mereka akan lebih seimbang dalam hal penyerangan dan lini bertahan kita. Jadi ketika kita melakukan serangan balik cepat, maka mereka akan cepat untuk mengikuti pemain-pemain depan kita. Kemudian ketika kita mengalami counter attack balik atau penyerangan balik dari musuh, maka mereka akan cepat membantu lini belakang kita untuk bertahan. Dan kemudian untuk DMF yang gaya bermainnya pemain jangkar, ini sangat saya rekomendasi untuk gaya bermain serangan balik cepat formasi manapun. Karena dengan DMF gaya bermain pemain jangkar ini, mereka akan selalu stay di belakang membantu back-back tengah kita dalam melakukan pertahanan. Jadi mereka itu tidak fokus kepada penyerangan, melainkan fokus terhadap pertahanan dan membantu back-back kita bertahan. Dan juga selanjutnya untuk LB dan RB kita kombinasikan satu back sayap menyerang dan juga satu back sayap bertahan. Untuk back sayap menyerang itu mereka nantinya akan membantu kita menyerang. Kemudian untuk back sayap bertahan itu fungsinya untuk membantu lini pertahanan kita. Sehingga seperti tadi yang saya katakan, jika kita di-counter balik oleh musuh, maka lini pertahanan kita tidak mudah ditembus begitu saja oleh musuh kita. Dan selanjutnya juga untuk kombinasi dua back tengah kita. Yang pertama kita gunakan back dengan gaya bermain pembangun serangan, dan yang kedua kita gunakan back dengan gaya bermain perusak. Jadi untuk back dengan gaya bermain perusak ini, mereka nantinya akan memotong arah bola dan mereka akan melakukan press kepada striker ataupun gelandang dari tim musuh yang menyerang ke lini pertahanan kita. Jadi mereka itu tugasnya adalah untuk mencuri bola dari musuh yang ingin melakukan serangan. Kemudian untuk back yang dengan gaya bermainnya pembangun serangan, mereka itu adalah back yang selalu bertahan di belakang, yaitu back yang selalu stay di belakang. Kemudian dia tidak fokus memotong pergerakan bola, namun mereka fokus menjaga garis pertahanan atau garis offsetnya. Kebanyakan back dengan gaya bermain pembangun serangan ini, mereka itu memiliki tubuh yang tinggi-tinggi dan juga loncatan yang tinggi dan juga memiliki sundulan yang baik, sehingga mereka cocok untuk mengantisipasi bola atas dari pemain-pemain lawan. Dan selanjutnya untuk kiper atau GK kita, namun teman-teman saya jelaskan juga untuk gaya bermain kiper agresif itu sesuai namanya, itu mereka ketika bola serangan itu melampaui back, jadi mereka akan maju keluar dari garis 16 dan mengambil bola tersebut. Jadi kiper-kiper agresif ini sangat baik menahan umpan-umpan terobosan dari musuh yang melewati back kita. Kemudian untuk GK dengan gaya bermain kiper bertahan, mereka tidak akan mengambil bola, mereka akan menunggu dan memposisikan dirinya sebaik mungkin untuk menepis atau menangkap bola-bola tendangan shooting dari jauh oleh musuh kita. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung ke bagian 2, yaitu tentang instruksi individu pemain. Langsung saja kita buka ke instruksi individunya. Pada serangan 1, kita pilih untuk jangkar, yaitu pemain orkestrator kita atau CMF kita. Fungsinya apa? Fungsinya jangkar itu adalah membuat orkestrator kita itu nantinya bergerak itu
ke depan dan ke belakang, maksudnya lurus vertikal. Jadi dia tidak menyebar ke sisi kanan ataupun ke sisi kiri. Kemudian untuk serangan 2, kita pilih bertahan untuk bek tengah kita gaya bermain perusak. Fungsi bertahan ini adalah nanti Rudiger ini tidak akan maju ke depan ketika kita melakukan counter attack atau serangan balik cepat. Jadi dia tidak akan membantu dalam penyerangan, lebih fokus ke lini pertahanan kita. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pada pertahanan 1, kita pilih target serangan balik dan kita pilih striker kita. Jadi ini fungsinya nanti adalah ketika terjadi serangan balik maka striker kita itu sudah stay di depan atau sudah bersiap di depan untuk melakukan counter attack tersebut. Dan juga pada instruksi target serangan balik ini nantinya striker kita itu tidak akan membantu dalam pertahanan kita. Jadi mereka itu hanya fokus pada penyerangan. Jadi hanya 3 itu yang kita lakukan. Untuk pertahanan 2 kita kosongkan saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan kita tentang pemilihan gaya bermain dari setiap posisi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Semoga nantinya formasi ini akan menjadi formasi utama bagi teman-teman untuk melawan atau push divisi teman-teman sampai ke divisi 1 dan juga sampai menjadi ranking 1 di eFootball. Dan jika teman-teman ada tambahan atau masukan terhadap formasi Ciamik ini, maka teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar. Kemudian saya akan menanggapinya dan kemudian kita akan bahas bersama-sama kembali. Jadi teman-teman, saya disclaimer kembali bahwa formasi Ciamik ini adalah formasi yang murni dari pendapat pribadi saya. Jadi formasi ini adalah formasi terbaik menurut saya. Dan jikalau seandainya teman-teman punya formasi terbaik versi sendiri, maka teman-teman tidak wajib mengikuti formasi yang saya berikan ini. Namun, jika teman-teman bingung untuk menggunakan formasi apa dalam gaya bermain serangan balik cepat, maka teman-teman bisa pakai formasi ini, karena formasi ini juga enak untuk tiki taka bermain serangan balik cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.